Bang. Iya, Tidak setiap itulah sesuatu bagian yang daripada ada itu iman. harus dilihat. Iman itu logical iman fallacy, itu Bang. melewati segala sesuatu akal pikiran budi manusia. Pak, Bukan, nggak gitu, Bang. Ini saya terangkan ya. Kalau yang mau- abang temanya iman, gini, kalau nanti semua Alkitab itu dijawab, tuh ini iman saya, nggak apa-apa, nggak ada datanya. Yang penting ini iman saya. Itu nggak ilmiah, Bang. Jadi begini, jangan dikaitkan perkataan Yohanes 1 ayat 1 dengan keimanan, lalu dikait-kaitkan dengan tema surga. Itu nggak nyambung, Bang. Surga itu semua sepakat, ya, semua agama sepakat, surga itu akan dirasakan nanti setelah kematian, Bang. Sedangkan catatan ajaran itu tertulis seharusnya ketika Yesus masih hidup. Padahal dalam fakta sejarah, tulisan Yohanes baru selesai puluhan tahun setelah Yesus meninggal. Setelah diangkat ke sorga, baru puluhan tahun tulisan itu selesai. Bagaimana Yesus mengkonfirmasi salah dan tidaknya? Bagaimana catatan itu Yesus tahu salah atau benarnya? Padahal tulisan itu baru puluhan tahun. Kalau Al-Quran, ya Al-Quran itu ditulis selesai Rasulullah masih ada. Gitu loh, selesai Rasulullah masih ada. Jadi gini Pak, maaf dulu Pak, gini. Yohanes, Matius, Ya, Markus, udah lupa, Lukas, jangan tiru, Paulus, Pak. bahkan Paulus tidak pernah ketemu Yesus bisa mencatat kitab suci, kan aneh gitu loh. Paulus bisa? pernah. Bapak Siapa? baca kisah para rasul. Paulus itu pernah bertemu dengan Yesus melalui penglihatannya. Iya, Ya itu kan, kan jadi- pengakuan pribadi, saudara. Loh. Itu Gini, kan pengakuan Bapak pribadi. ada Alkitab di situ, Bapak ada Alkitab. Ada Alkitab. Saya sudah hafal tentang Paulus Menghafal. itu. Kisah para Rasul 9 Bapak tahu ayat 22. isi 2 Timotius 3. Itu sudah hafal, Mas. Di Kisah para Rasul 9 nomor 22 dan Kisah para Rasul itu ada 2 kali. Iya, Bapak baca Diceritakan dulu. Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, itu Gantian dulu, diceritakan Pak. 2 kali. Ya gantian. Bapak baca sisi 2 Timotius 3. Apa ditulis? Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Artinya tulisan daripada Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Itu iman kami. Tidak Ya, mesti harus gini. dijabarkan lagi. Udah. Jadi Oke, ilham dari oke, Allah saya jawab. itu melalui Saya siapa? jawab. Melalui para nabi, para rasul. Itu. Jadi jangan terlalu semua Bapak bantah. Jadi Lalu enggak gini, diilhamkan. segala kitab yang diilhamkan oleh Allah. Ya, segala ya, yang diilhamkan. Segala tulisan yang Itu ada di di mana? Alkitab. Itu di Petrus ya, di Petrus ya. Di Petrus lah, udahlah kata Bapak Oke, di sini oke, semua. oke. Ini Pak, Sekarang ini saya tanya, dulu. Petrus hidup di abad Saya keberapa, nilai Mas? Bapak jadinya. Coba. Saya kasih nilai di Bapak. Petrus Saya hidup di abad keberapa? 2 Timotius bukan Petrus. Bapak Timotius. Oke, sekarang saya tanya, Timotius hidup di abad keberapa? Bukalah dulu, jangan lari ke situ. Bukalah dulu, nanti Bapak liar lagi. Mas, gimana ada tulisan Timotius tapi kitabnya belum ada? Paham nggak sih? Loh, gini, Paulus, Bapak tahu ini ada pengantar perjanjian baru. Walaupun dibilang kitab Timotius, itu tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Makanya dibilang dia Timotius. Itu tulisan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, ketika dia sudah di penjara. Dia ditangkap di penjara Romawi sehingga dikirimkan surat itu ke Efesus. Dan di Efesus sana, Timotius itu adalah merupakan seorang pemimpin rohani yang masih muda. Jadi gini, jangan Bapak pikir lebih ini guru bos, guru. Nanti saya nilai Bapak minus 0. Udah minus. Oke, pertanyaannya begini. Nah, Pertanyaannya begini. Bagaimana Anda tahu bahwa tulisan-tulisan itu merupakan ilham? Cara membedakan tulisan itu ilham atau tidak, gimana caranya? Alkitab mencatat, gini bos, jangan bolak-balik, ya kan? Jangan bolak-balik. Gini, di dalam Alkitab itu ada teologi ya, dalam pelajaran teologi ada teologi biblika, teologi historika, teologi sistematika, ya. Jadi, gini bos, jangan yang Bapak tahu itu masih terlalu kecil, mungkin lebih pintar murid saya yang kelas 1 dari Bapak, atau sekolah minggu yang belum sekolah. Jadi, nanti saya ajari Bapak, jadi makin tahu saya kualitas Bapak. Ya. Dari tadi tidak nunjukin data loh. Ini datanya sudah saya tunjuk, bukalah dulu Alkitab kalau ada Alkitab di situ. Yang Bapak hadapi ini Saya kan bertanya. Saya bukan macam Edis Ketika ya. Yohanes mengatakan Ini pada guru, bos, mulanya dosen. firman, datanya mana Ada, kalau ada. itu diajari Sumbernya. oleh Yesus? Kan nggak ada datanya dari tadi. Buka dulu Alkitab di situ.
2 Timotius 3 udah buka dulu. Biar Kan kita sudah mulai. dibacakan Saya sama cari kamu, Bang. Bapak. Kan sudah dibacakan, Bang. Kan sudah dibacakan tadi bahwa itu di zaman Timotius. Pertanyaan saya, ini sudah hilang loh. Pertanyaan saya di awal sudah hilang. Saya di awal padahal bertanya Bapak begini, aja nggak tahu. dari mana Kitab Yohanes Timotius tahu? itu gini Pada Pak. mulanya Bapak aja nggak tahu. Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Itu Yohanes tahunya dari siapa? Anda menjawab dari ilham. Nah, gimana cara membedakan ini dapat ilham, ini bukan ilham, itu gimana cara Jadi membedakannya? gini Pak, gini ya. Kami sebagai orang Kristen mengimani ya ketika Oh, iman kami lagi, hidup, nggak ya. ada data berarti. Jadi mau dengarkanlah dulu. Kalau cuma iman, Pak, ngapain kita ngomong? Mengimani bahwa apa yang ditulis Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu. Jadi jangan pula Ya, kalau cuma seperti itu anak mengambang SD bisa, itu. Pak. Jadi kalau nanti semua Bapak pantas semua apa udah kami kasih ayatnya. Ya. Ya, Gimana kalau cuma dia tahu seperti Bapak itu bilang anak lagi? SD bisa, Pak. Loh. Bapak itu justru Semuanya lebih- ilham, semuanya Roh justru Pak Kudus. gini. Loh, itu iman kami. Jadi makanya gini, Pak, jangan Bapak Oh, patah iman. kami. Oke. Gitu. Oke, gak apa-apa lah. Kalau memang Ini itu masalah iman loh. tanpa data, ya sudah, gak apa-apa. Data Mana sudah kita lagi? kasih. Apa lagi? Bapak itu justru kayak saya lihat Mana anak, ada data? anak sekolah minggu. Ada datanya. Jadi ini sebenarnya Pak Kayaknya Ustaz. Bapak ini cuma sekolah minggu kayaknya, tidak pernah Masalah belajar yang seperti teologi. ini dikasih kita diskusi ini kan kualitasnya udah di bawah rata-rata. Ini Bapak kasih, ini dosen Bapak kasih yang gini, yang kelasnya di bawah SD. udah Pak Salam kenal Pak Makanya. Yusuf. Ya, yang Pak Yusuf sebenarnya yang seharusnya diskusi sama saya. Yang ini nggak bisa nggak bisa. Oh. Nggak ini Pak. Bapak suruh kita. Bapak bisa baca Ibrani sama Yunani bisa? Tunggu, nggak gini Pak. Maaf, kalau Bapak Nggak bisa. mau debat saya, udah. Nggak bisa. Baca Ibrani sama Begini, Yunani nggak bisa? Pak, saya juga dosen psikologis. Bapak itu rendah kali. Oke, dosen. Iya. Kita coba ya bahasa Coba Ibrani buka sama Yunani Pak dia. karena dikti. Lihat data nama saya di situ. Jadi terus lihat. Coba kita tes teman-teman ya. Kita Enggak. tes bahasa Ibrani sama Nah, Yunani dia. saya nggak mau Apakah diskusi dengan dia Bapak. benar-benar Udah. bisa atau tidak? Jadi Pak Yusuf, kalau begini gini ya kualitasnya saya turun ya. Ya tolong ya. Tunggu dulu. Enggak, Baca saya dulu, mau turun, nggak baca ada dulu. kualitasnya. Coba, Tunggu aja, Pak. Anda baca dulu. Coba baca dulu. Oke, Coba. apalah. Itu bukan bahasa Ibrani, Kak. Aduh, itu bahasa Yunani. Coba dibaca dulu. Yunani itu udah. Iya, yang bilang ini Ibrani yang siapa? berkualitas Ini lah, Yunani. itu bahasa Coba Yunani. dibaca dulu. Coba baca dulu. Udah nggak perlu lah kualitas. Loh. Katanya Ya, imani saja lah, Tat. Kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan, kan gitu. Kalau Seriusan. lagi bikin mukjizat, lagi on itu Tuhan, gitu loh. Jadi kalau ada waktu ditanya kiamat kapan nggak tahu. Oh, itu lagi off Tuhannya itu. Kayak gitu. katanya Bentar, saya. dosen teologi disuruh baca Yunani nggak bisa. Baik. Kita akan naikkan lagi tadi sesuai gilirannya. Port gas the S tadi. Ah. Dosen kok kabur ya? Kok bisa dosen waktu ngajar gimana? Waktu ditanya muridnya, masa kabur juga nanti? Bedanya Ustadz antara sekolah minggu dengan yang dosen, kalau ini Roh Kudus katanya, ditanyain apapun jawabannya Roh Kudus, ya sama aja. Bentar ya, satu-satu. Sabar, ini banyak yang antri di bawah. Nah, teman-teman yang baru datang, yang baru absen, mohon dibantu untuk lob orannya gitu ya. Halo, selamat malam. Wah, ini enggak, ini jaringannya kayaknya. Sabar. Nah, ini nih Ustaz. Ini mana Tuh, mana Ustadz?
Tadi ada Bang Iwan, mana Bang Iwan? Ayo Bang Iwan, naiklah Bang Iwan. Kalau udah aman ya aman, nggak terbang piringnya, naiklah. Ayo. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Bang. Kristen atau Katolik? Kristen. Nah, Kristen, abangnya dari Kristen. Habis ini ya Bang Iwan ya. Oke, Bang, Anda mungkin bisa diskusi dengan kita. Kalau saya ngomong, Ustadz Opi dia akan diam. Kalau Ustadz Opi ngomong, saya akan diam gitu. Jadi kesannya nggak keroyokan, karena kita kan punya narasumber. Nah, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya mau melanjutkan itu yang siapa tadi, guru filsafat katanya. Dosen kabur tadi. Oh. Ya udah kalau gitu sama Ustadz Wapi melanjutkan dosen kabur tadi, silakan. Enggak, aku mau mulai dari awal aja. Oh iya, gimana Bang? Iya kan, kita mulai dari awal. Aku nggak mau nyambung, soalnya itu kan urusan dia. Nanti kalau saya menyambung seolah-olah aku membenarkan dia atau menyalahkan dia. Jadi itu urusan dia lah kan. Itu teologis dia. Nah, tadi kan Bang Guswapi mengatakan ya, manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Di Islam ya, di Islam. Ya, jadi saya juga sepakat itu, saya sepakat. Nah, manusia, mengenai Yesus, Kristen itu kan pengikut Kristus, artinya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus memilah dulu apa yang diajarkan oleh Yesus itu dalam teologis kekristenan itu, percaya kepada apa yang diajarkan Yesus. Dan ketika kami percaya kepada Yesus, maka itu kami sedang mempertuhankan apa yang diucapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, status Yesus ini Tuhan atau manusia, Bang? Enggak, kita geser dulu Bang. Kami itu percaya apa yang diajarkan Yesus. Nah, ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami mempertuhankan dia. Mempertuhankan, mengaminkan apa yang dikatakannya. Nah, mengenai tubuh Yesus, kalau kita merujuk kepada suci, kata suci ya, tanda kutip, di mana tubuh Yesus itu pernah tidak ada menjadi ada, ya itu memang tidak, bukan Tuhan tubuhnya. Kami tidak mempercayai itu. Menurut Abang, Yesus itu Tuhan apa manusia gitu loh? Nah, kan ada dua tadi. Ada dua opsi. Kami mempertuhankan Yesus karena dia mengajarkan yang benar. Nah, sama seperti begini. Saya berikan contohnya kan. Ketika kita mendengarkan ajaran seseorang atau manusia atau teman kita lah, atau yang kecil mau yang besar mau yang tua, orang tua. Nah, ketika kita mempercayai itu, tapi kita tahu itu salah, maka kita sedang mempertuhankan. Maksudnya begini, kalau kita ini ya, dulu ya. Gimana Bang? Bagus banyak masalah, banyak masalah Bang. Nah, jadi sebenarnya aku ini berhati-hati kan, apalagi kita berhadapan dengan ustadz ya yang sudah berpengalaman. Nah, jadi kalau kami percaya kepada Yesus, jadi kami mempertuhankan dia. Mempertuhankan begitu ya. Oke. Jadi nah sekarang definisi mempertuhankan itu,
Nah, saya tarik seperti di Kejadian 3, ketika Hawa itu menawarkan buah kepada Adam, namun Adam itu tidak menolaknya, tidak mengkritiknya, tidak memberikan ajaran, justru dia menerimanya. Nah, ketika dia menerima buah yang salah itu, berarti dia telah mempertuhankan hawa nafsu Hawa. Nah, jadi sekarang permasalahannya tentang Yesus. Nah, bagaimana Gus Wafi misalnya menyalahkan saya mempertuhankan Yesus, sementara apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus benar semua. Betul kan? Oke, saya Kalau jawab ada ya. yang salah, misalnya kalau ada yang salah, oh perkataan Yesus ada yang salah, maka mari kita evaluasi. Oke. Yang pertama, Bang, Ya. Abang tadi mengaitkan hawa nafsu Adam dengan istri beliau yang bernama Hawa. Itu beda, Bang. Perbedaannya begini, ini ya. Inilah kenapa kita harus belajar original text, karena biar tahu tulisan aslinya gimana. Kalau hawa nafsu itu begini tulisannya, Bang. Ya. Ini hawa nafsu tulisannya begini. Sedangkan istri Nabi Adam itu tulisannya begini. Nah, Hawa. Jadi beda. Ini berarti hawa nafsu. Ini hawa nafsu, Bang. Ya. Nah, ini adalah istri Nabi Adam. Nah, jadi pakai hak. Kalau Hawa ini pakai hak, itu aja beda ya. Kalau mengaitkan hawa nafsu Adam dengan istri beliau Hawa, itu sudah beda. Nah, di dalam Islam itu begini, Bang. Ini di dalam Islam. Islam itu jelas, gak kadang-kadang gitu loh, gak ragu-ragu. Ada yang namanya maqamul khaliq, derajat sang pencipta. Ada namanya maqamul makhluk, derajat ciptaan. Cara membedakannya gimana? Begini. Innal farqo, sesungguhnya perbedaan. Baina maqamil khaliqi, antara derajat sang pencipta, wal makhluki, dan derajat ciptaan, huwal haddul fasil. Derajat keduanya adalah batas bainal kufri wal iman, antara orang nanti akan menjadi status kufur atau beriman. Maksudnya bagaimana? Wa na'taqidu, kami sebagai umat Islam berkeyakinan, annaman, bahwasannya barang siapa, kholato, yang mencampur adukkan, bainal maqamaini, di antara dua derajat ini. Ada orang mencampur adukkan, yang kholik dibilang makhluk, yang makhluk dibilang kholik, maka hukumnya faqad kafaro, maka sungguh dia kafir. Nah, misal nih, Tuhan itu bahasa Arabnya kan ilahun. Ya, kalau dalam Ibrani Eloah. Nah, yang namanya Tuhan itu satu, maha kuasa. Bahasa Arabnya Qadir. Yang kedua, maha perkasa, Jabbar, Qahar. Nah, ini Tuhan, minimal dua dulu ya. Maha kuasa, maha perkasa, ini namanya Tuhan. Maha kuasa Tuhan itu berlaku selamanya, Bang, bukan kadang-kadang. Dan maha perkasa Tuhan itu selamanya, bukan kadang-kadang, Bang. Nah, status Yesus, Bang, itu kadang lapar, kadang hebat, kadang tidur, kadang bangun malam, kadang ketiduran, kadang menyampaikan firman. Nah, yang sifat kadang-kadang seperti ini, menurut Islam, ini bukan Tuhan. Ini namanya manusia. Loh, kenapa kok disebut manusia? Berarti kekuatannya itu hasil diberi, Bang. Bukan miliknya sendiri. Kalau kehebatannya itu miliknya sendiri, maka apapun mara bahaya yang datang kepada dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Itu berarti kekuatannya sendiri. Nah, tetapi karena kekuatannya hasil dikasih oleh Tuhan,
dikasih. Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku memiliki kekuatan dan kekuasaan dari diriku sendiri, gak pernah Yesus bilang begitu. Karena diberi, maka konteksnya Yesus sama dengan Musa. Musa bisa membelah lautan, kadang-kadang, gak setiap hari dia bisa membelah lautan. Musa bisa menjadikan tongkat menjadi ular, apakah setiap hari? Enggak, kadang bisa, kadang enggak. Musa, ada orang sakit juga bisa menyembuhkan, apakah setiap hari? Enggak, kadang bisa, kadang enggak, begitu. Kalau sifatnya kadang-kadang, berarti bukan Tuhan. Nah, kalau kata abang, kita kan mempercayai ajarannya, berarti kan dia Tuhan. Kalau setiap perkara yang dipercaya itu disebut Tuhan, berarti Musa itu Tuhan. Karena saat itu Musa dipercaya oleh kaumnya sebagai penyampai firman, punya kitab suci, namanya Torah, namanya Taurat. Musa Tuhan juga berarti. Daud, Abraham, Yesaya, Elia, Meleakhi, nabi-nabi terdahulu juga dipercaya sama umatnya bahwa ajaran mereka ajaran yang benar. Berarti mereka Tuhan semua? Kan enggak begitu loh. Enggak seperti itu. Ya, monggo ditanggapi Bang. Ya, memang penjelasan Gus Wati sekilas memang terlihat benar. Tetapi saya tidak menjelaskan itu. Saya tidak membahas itu. Nah, saya ambil analoginya. Ketika Musa memberikan ajaran, contoh ya, misalnya ketika Yesus memberikan ajaran kepada orang Yahudi di kala itu, apa yang diucapkannya, orang menyerang perkataan Yesus dengan menyerang pribadi Yesus. Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Dan itu bukan konteks yang kita bicarakan. Apa yang diajarkan Yesus, itu yang kita harus bahas dulu. Kalau kita contohnya, ada seseorang yang berkata benar, tapi kita mengatakan itu salah karena dia anak pernah berbuat dosa dan segala macam. Itu bukan udah logika falasi. Yang kita bicarakan, apa yang dibicarakan anak itu, ketika itu benar maka kita aminkan. Begitu. Nah itu. Nah, berarti kalau yang disampaikan benar dia Tuhan, begitu. Kalau yang disampaikan benar berarti Tuhan. Mengenai Adam dan Hawa yang saya jelaskan tadi mungkin terlalu jauh ya. Nah, misalnya ketika ada retorika yang kita lihat itu tidak relevansi dengan realitas, maka bagaimana sikap kita untuk membantai itu? Nah, kalau kita mengaminkan itu, melaksanakan, kita tahu itu retorika kosong, kenapa kita menjalankannya? Nah, itu kan kembali kepada diri kita. Kalau kita menjalankannya, berarti kita mempertuhankan retorika atau iblis atau manusia. Terlalu jauh ya. Ngomong apa Bang? To the point lah Bang, bingung kami. Iya. Oke. Jadi Bang Giswati menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan karena dia berak, dia makan, dia lapar, dia tidur. Itu manusia, itu wajar manusia. Ya berarti manusia kan? Iya, manusia. Tetapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Apakah apa yang diajarkan Yesus itu benar atau tidak? Kalau benar berarti Tuhan. Ya kalau benar ya kita harus taat. Enggak Tuhan apa enggak berarti? Nah, enggak, masalahnya saya enggak mau membahas apa definisi Tuhan, Bang. Jadi kembali seperti yang saya bilang tadi, Kristen itu kan pengikut Kristus. Nah, jadi kita sudah selesai ajarannya, Bang. Iya, jadi di perjanjian lama sudah diberikan peringatan bahwa kita harus mendengarkan dia.
yaitu Mesias yang akan datang. Bang, Jadi kita harus mendengarkan dia. Ya, Yesus silakan. sendiri, ya, Yesus sendiri mengatakan, ini kata Yesus ya, bukan kata saya, Bang, kata Yesus. Aku diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Abang Bani Israel bukan? Ya, bukan. Nah, terus abang bisa ikut Yesus itu jauh kali, kan Yesus itu sudah mengatakan, aku ini tujuannya diutus hanya, kata Yesus ya, bukan kata saya loh, hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maksudnya Bani Israel yang gak beriman, Yesus diutus agar mereka beriman, begitu. Nah, kalau bukan orang Israel, orang Bani Israel, lalu percaya kepada ajaran dia, itu kok gak klop gitu loh, gak sesuai. Abang ini kan bukan Bani Israel, berarti abang bukan tujuan dakwah Yesus gitu loh. Gimana itu? Sudah? Ya. Sudah. Ya, memang Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel. Itu kan legitimasi untuk mengatakan bahwa dia berasal dari Israel. Kata Namun siapa tidak itu? berhenti di situ saja. Kata siapa itu? Israel. Namun kan tidak berhenti di situ saja, kan gitu. Tapi Yesus berkata, baptislah bangsa-bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayatnya palsu yang itu, gimana itu? Nah, gimana palsunya? Kayaknya baru tahu ini, kayaknya baru tahu. Tidak buktikan. Nah iya, Kan ada yang ayat mengatakan itu, palsu, maka saya menuntutnya Gus Wahdi untuk menjelaskan itu. jadi gini Bang, Ya, kalau abang nggak percaya, ya, kalau abang nggak percaya, carikan saya ayat Matius 28 nomor 19. Itu kan Matius 28 tuh, ayat ke-19. Carikan saya ayat itu dari manuskrip abad ketiga. Itu nggak ada. Itu, ayat itu baru ditemukan di abad keempat. Bayangkan, selisih 4 abad dengan wafatnya Yesus. Selisihnya 4 abad dengan wafatnya Yesus. Ayat itu baru muncul. Baptislah di atas namaku Putra, Bapa dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di atas 3 nama. Itu ternyata ayat itu baru ada di abad keempat, Bang. Sebelumnya nggak ada. Coba cari kalau nggak percaya. Cari. Itu bukan kata saya, tapi kata pengkaji Bible yang ada di barat. Saya cuma pegang satu device sekarang ya. Kalau saya pegang 2 device, ini saya ambilkan dulu ya device saya yang kedua ya. Kalau abang nggak percaya, kayaknya abang ini jarang meneliti kitab sucinya kayaknya. Bukan jarang meneliti, nggak pernah baca kan. Iya, peneliti Nggak itu nggak masalah. mungkin lah kalau itu kan perspektif Bang Yusuf, ya kan? Ya, kenapa harus saya marah? Orang salah kok. Ya, nunggu Ustadz Wafi ya teman-teman semuanya. Sabar dulu ya. Kita harus jelaskan sama kawan-kawan kita nih ya, yang Tuhan kadang-kadang ini pelan-pelan gitu lah. Kalau sekaligus ya nanti error mereka otaknya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Kalau benar ya ucapannya Tuhan itu, kalau salah ya bukan. Dah. Memang sakti kalian ini Bang. Bang Iwan ditunggu ya, Bang Iwan amankan dulu lah istrinya sebelum naik. Nanti piring melayang pula waktu kita live. Habis nih Bang Iwan saya naikin. Udah lama saya nggak ketemu Bang Iwan masalahnya. Ayo. Bang Jack, saya mau tanya, kau ini Kristen dari lahir atau gimana? Kristen dari lahir, Bang. Kristen Kristen dari lahir.
Protestan dari lahir. Siapa yang nyuruh jadi Kristen? Ya, setelah saya meneliti kitab suci, memahami, dan saya mulai menekuninya. Ada nggak Yesus nyuruh? Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Ya, Nyuruh jadi Kristen ada nggak? Percayalah kepadaku, ya saya juga percaya. Kristen kan pengikut Kristus, bukan pengikut Yusuf. Gimana sih? Oh, Kristen pengikut Yesus. Itu ditinjau dari apa itu? Bahasa. Kalau bagi saya, Bang, Kristen itu bukan pengikut Yesus, pembangkang Yesus. Nggak masalah. Iya. No problem. Itu kata siapa? Kata orang Barat. Nah, tuh Ustadz Wapi itu udah kasih data. Lanjut, Tat. Mic-nya, Tat, mic-nya belum kebuka. Ini bukan milik Islam ya, ini resmi milik Katolik, katolisitas.org, keaslian dari Matius 28 Katolik nomor saya 19. Mohon maaf, Tunggu dulu. Bang. Santai dulu, santai dulu. Dengar dulu, Katolik dengar aku dulu. ini. Dengar dulu, sedikit santai dulu. Nah, bertentangan. baptisan dalam Trinitas ya. Baptisan dalam Trinitas. Apakah ayat ini asli? Begini. Nih ya. Ini ayat ini aslinya menggunakan bahasa Inggris teman-teman ya, tapi saya coba jadikan bahasa Indonesia. Ini ya. Dengan demikian, maka untuk mengatakan bahwa Matius 28 nomor 19 bukanlah menjadi teks asli, tidak akan dapat dibuktikan secara absolut kebenarannya karena tidak ada teks asli yang menjadi pegangannya. Pegangannya aja gak ada ini, teks aslinya. Bahkan ada banyak kesaksian yang justru mendukung ini ya, dibantahkan sama Katolik nih, keaslian ayat Matius 28 nomor 19. Nah, di sini ternyata kodeksnya ini ya. Penyusunan kodeks kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli yang masih tertinggal. Itu gak ada. Naskah aslinya sudah gak ada semua. Termasuk kitab Matius. Kitab Matius yang dituliskan dalam bahasa Ibrani, mungkin Aram, mungkin ya, ini nggak tahu ya, tidak ditemukan aslinya, Mas. Tidak ditemukan aslinya. Makanya saya minta Matius 28 ini coba di abad ketiga ada apa enggak? Yang saya tahu di sini, nih ya. Ini ya. Kalau kita buka di website milik teman-teman Kristen, ini milik Kristen bukan milik Islam ya. Ini book Matthew di Matius nah ini ya, ini Matthew, ini Matius nomor 28. Bentar. Matius chapter nomor 28, nomor terakhir. Yang di bawah jangan ditep-tep terus, dengarkan dulu penjelasannya. Di sini kalau ditep-tep. Matius 28 ya, nomor 19. Nih, nomor 19. Nah, kalau kita lihat Bang, Matius 28 nomor 19 itu adanya di Sinaiticus. Ini adalah kodeks abad keempat. Abad keempat ini ya, Sinaiticus ini ya. Nah, sedangkan di abad sebelum ini itu nggak ada, nggak ditemukan Bang. Ini nggak ditemukan. Ini hanya ditemukan di abad keempat. Coba Abang buktikan kalau memang ada sebelum abad ini. Wah, itu keren kali. Saya akan berguru ke Abang ini kalau sampai bisa menemukan Matius 28 nomor 19 sebelum adanya Sinaiticus. Maksudnya di abad ketiga ya. Kalau Vatikanus, Sinaiticus itu jatuhnya abad keempat. Begitu. Coba bisa buktikan nggak Bang? Sebelum abad keempat. Saya minta Matius 28 Bang. Kalau nggak ada, berarti benar kata website tadi itu adalah palsu. Coba Bang. Yang pertama, Pak Buspati, apa yang menjadi standar bahwa itu adalah kitab suci? Apa prinsip-prinsipnya? Ya itu ya, itu urusan Pak
Gus Wafi. Nah, mengenai ayat itu apakah itu asli atau tidak, yang terpenting itu bagaimana kita menanggapi ayat itu, apakah itu benar atau salah. Tujuannya Saya kemana? minta data. Saya minta data. Data. Sebelum abad keempat, mana datanya ayat itu ada? Ini Karena datanya. selisihnya 4 abad. Datanya saya- Selisihnya 4 abad. Datanya sudah saya kasih, logika itu kan sudah saya kasih, itu juga data. Ini logical fallacy ini namanya. Minta data masa. Ini saya kasih datanya. Kalau ayat itu salah, bukan masalah ada atau tidak, salah atau tidak, tetapi mari kita lihat apakah ayat itu tidak baik untuk diteladani atau tidak. Bukan, kita tidak sedang jadi- membahas ayat itu baik atau tidak, tapi ayat itu asli atau tidak. Beda bab, jangan logical fallacy, Bang. Baik Masalahnya dan tidak, ya baik dan tidak itu tema lain. Jangan logical fallacy. Baik dan tidak itu tema lain. Saya bertanya asli atau tidak dulu. Kalau sudah ketahuan asli, baru kita bahas baik atau tidak. Sebelum kita membahas baik atau tidak, tunjukkan aslinya dulu, baru kita bahas baik atau tidak, gitu loh. enggak, yang kupertanyakan, standar itu mengatakan itu kitab suci, apa prinsipnya? Oh, Anda bertanya gitu ke saya nih ceritanya. saya punya prinsip untuk menetapkan itu kitab suci. Oke, Sementara Anda bertanya ke Alkitab saya itu- tentang Bible berarti. Banyak ada sejarah di sana, ada cerita perjalanan Nabi, dan juga bisa dijadikan sebagai ajaran. Majalah juga ada sejarahnya, ada cerita nabinya. Ya itu kan urusan lain. Oh itu sama Kita berarti. ini kita bicara kitab suci Alkitab. Iya enggak, kalau standarnya itu apa? Kalau kata Anda kan harus ada apa? Sejarah, ada cerita nabi. Kali apa bedanya sama majalah berarti? Kalau standarnya apakah tulisan itu asli ditulis oleh penulis, misalnya Musa, ya kan, misalnya kalau original teks yang ditulis oleh Musa itu harus ada, mana ada lagi, karena itu ditulis di kulit-kulit di kulit-kulit binatang atau segala macam, dan itu kan sudah rusak, dan itu ada disalin terus. Kalau Ya, Gus Wahyu salinannya minta mana? asli dari semulanya, Mengambil salinan dari mana Matius ini? Sebelum Sinaiticus. iya, kita bahas dulu apa konteks ayat itu. Dia Nama mengatakan salinannya apa? Jadi Vatikanus sama Sinaiticus itu ngambil salinan dari mana? Matius itu kan, Matius tadi itu ya, Matius itu kan murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Saya Jadi, apa yang salah? saya bertanya ngambil salinan dari mana? Kau ngomong apa tong? Enggak. Nah, aku ngerti Bang Gus Wafi itu mengatakan mana tulisan pertamanya, mana buku pertamanya. Bukan buku Itu. pertama. Kalau bertemu buku Jadi pertama apa? gak mungkin ada, Pak. Gak mungkin ada buku pertama, Mas. Data. Yang saya tanya, Data. Sinaiticus itu ngambil mencatat dari mana Sinaiticus itu? Kok bisa tahu tentang ayat itu gitu loh? Ya tanyalah Sinaiticus. Sinaiticus itu website, nggak bisa ditanya, bukan orang itu. Gimana sih? Maksud saya begini. Bagaimana saya menjelaskan artikel Sinaiticus itu, sementara bukan saya penulisnya. Seharusnya Gus Wafi bisa memberikan kolom di bawah website itu dari mana? Tanyakan dulu sama dia. Iyalah. Kalau Pak Gus Wafi membawa data dari sana, lalu Gus Wafi meminta saya untuk menjelaskannya, nah itu perlu saya pelajari dulu ke sana. Kan begitu. Iya, Itu kan? siap. Itu logika. Nah, iyalah. Iya, mantap. Ya udah, kalau gitu Tat mau dilanjut atau sama yang antri di bawah nih? Soalnya Saya- saya ada juga Bang Iwan tuh. Saya takut Bunda Mila tambah pusing, jadi ganti aja dulu.
Aku izin dulu bang, sebentar. Aku izin sebentar. Assalamualaikum. Ya udah bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mila. Bang Jairus, Aku izin sebentar, Bang. sama Ustadz Wafi kan udah beres kata Ustadz Wafi. Ya udah. Gini, Aku Bang disclaimer Jack, dulu, mungkin Bang. kau ada mau yang disampaikan sebelum saya gantikan nih sama yang antri. Kasihan di bawah 30 orang tuh Kristen yang nunggu. Aku disclaimer dulu bang. Aku cuma mau menyampaikan bagi teman-teman kita hotel agar menjaga narasi dan belajar. Ya, oke? Kalau Kamu banyak, nyuruh orang belajar, Oke. kamunya gak belajar gitu loh. ya kita sama-sama belajar. Oh gitu. Oke. Nggak perlu, masa Ustadz saya sama-sama belajar dengan kau, nggak mungkin lah. Gimana sih? Ustadz tuh udah selesai belajarnya, kau yang Ya, mesti berarti- belajar lagi. Ya cuma Tuhan yang nggak perlu belajar. Kalau dia masih manusia masih perlu belajar. Iya, dia Sepertinya belajar, Abang, terima tapi kasih. jangan kau compare sama kau harus belajar sama-sama. Ya enggak lah. Sepertinya anu Bun. Jadi siapa yang Kebanyakan turunin? makan Iya. MBG dia. Betul. Oke. Nih Ustadz, Nah, kalau saya gitu kalau saya udah naik. mulai banyak Ah. belajar, saya harus dikasih jatah loh Ustadz. Kalau enggak, males juga nongkrong doang. Lawan Bunda itu harus Iya, sama-sama kayak Budarni ya gitu tuh. Nggak sanggup saya itu kayak gitu. Nggak sanggup saya, mulutnya terlalu cepat itu, nggak bisa saya. Iya. Yang Ayo, gampang. bentar ya, ada Bang Iwan nih. Bang Iwan. Bang Iwan, selamat malam. Bang Iwan. Bang Iwan. Bang, Malam. Tat, izin Udah Tat, makan? sebelum mulai Tat, ini dong, Ustadz promosi dulu Ustadz, biar saya nyapai 100.000 nih. Algoritma di luar negeri ini kan lagi pada perang nih, jadi biar kecapai lah kemana-mana, insya Allah ya. Jadi kita bertahan. Ayo Iwan Villa ya sebelum Ustadz mulai. Tunggu dulu Bang Iwan, tunggu dulu sebentar. Enggak, Bunda kan Iwan ada Villa di- yang di bawah, tolong saya dibantu ya genapin. Kalau sampai 100, insya Allah perang-perang yang ada di Amerika dan lain-lain ini bisa update lah, insya Allah. Lanjut Ustadz. Oke. Ya. Oke, dibantu ya teman-temannya, Bunda Milanya. Bang Iwan, kenapa kau tutup kamera, Bang? Bang Iwan, kau besarin nih, open cam kau. Ayo, Bang. Kenapa? Istri belum aman atau gimana, Bang? Iya. Kira-kira Bang Iwan malam hari ini naik mau ngapain gitu? Nanya apa lagi? Gagal beliau. Daga Bang Iwan ini sampai sampai piring aja kemarin terbang waktu diskusi sama saya, Ustaz. Oh. Inilah yang disebut dengan suami. Suami takut istri. Suami berbakti kepada istri, bukan takut bukan. Suami soleha. Suami solehah yang berbakti sama istri gitu loh. Bang Iwan, ayo Bang ngomong Bang. Tapi udah aman kan gitu. Saya ada nih Ustadz Wapi di sini, tapi Ustadz Wapi udah 2 kali. Mungkin beliau kan juga mau ada yang mungkin mau minum-minum gitu. Sekarang sama saya nih, ayo. Bang Iwan kemana kau Bang? Bang. Nah, jaringannya kurang bagus kayaknya Bang Iwan ini. Amankan dulu lah kalau gitu istrinya ya. Ya udah, saya naikkan dulu yang lain Bang ya. Halo, selamat malam Ibu Sri. Ibu Sri ya? Bu? Halo. Halo. Bu. Waduh. Kenapa minta? Jadi berhala, minta naik kok tapi jadi berhala, Bu.
Kalau ini ya kawan-kawan Kristen, kalau kalian minta naik, tolong ngomong gitu ya. Jangan malah jadi berhala. Kalau jadi berhala, saya turunkan. Bentar. Jangan lupa di follow Bunda Mila teman-teman, biar nyampe 100.000. Ini kita lagi ngurusin. Oke. Ya Allah, ngeri banget nih Ustadz sekarang, benar-benar ngeri. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan nggak terus ya. Ya kalau terus Ustadz Yusuf PI sama saya gagal umroh nanti. Oh iya, umroh ini ya ditutup ya, Tat ya. Iya, Iya, yang di Timur Tengah nggak bisa pulang, yang dari sini nggak bisa. Iya, Dubai airportnya hancur. Wah, Aduh. tapi anu loh, ala kulihal Iran keren. Iya, saya biar gimana, benar-benar loh, saya nangis loh kemarin waktu si Said Ali Al-Khomeini meninggal itu. Aduh, Dia benar-benar. Itu dia. Ayo, kawan Kristen yang mau diskusi ya silakan naik. Ini ada Bang Johan. Halo Bang Johan. Dari kursi. Halo Bang Johan, selamat malam. Selamat malam bang. Malam Bang Johan. Open cam lah, seperti biasa. Iya siap bang. Kau saya besarin nih, yang Islam yang ngomong saya besarin gitu aja dah, biar seru. Siap. Waduh, Ya, mana Bang. bajunya itu Bang? Iya Bang, pakai baju lah, jangan kagak pakai baju. Jangan identik lah sama Tuhannya gitu, nggak pakai baju. Halo Bang Halo, Johan. Bang. Ya, gini Bang Johan. Kita kan sudah sering diskusi ini. Mungkin mau coba sama Ustadz Wapi nggak diskusinya? Ya udah berapa kali kita curhat Pak Ustadz Yusuf. Iya makanya boleh tuh sama saudara saya Ustadz Wafi itu coba diskusi. Tapi abang punya data nggak mau diskusi ini? Enggak, sekarang ini kan buka Ustadz. Suaranya room kurang siapa, keras Pak? Bang. Bapak Kurang keras suaranya. yang punya room siapa? Yang punya apa siapa? Ditaruh itu siapa? Pak Yusuf kah ini? Ya iya, yang punya room saya, cuma kan kita punya narasumber tuh Ustadz Wafi, Bunda Mila juga kalau ada lawannya nanti kayak Bu Darni, kayak Mikana gitu. Nah baru saya sorong tuh Bunda Mila. Pak Ustadz. Satu lah, jangan lu. Kau selalu pakai kata mengejek itu, pakai apa bapak itu dikali bapak itu. Iya, gini Bang Johan, makanya satu-satu. Kalau kau ngomong sama Ustadz Wafi, yang lain diam gitu. Iya. Gimana? Makanya justru kan Pak Ustadz saya berbicara seperti gitu. Ya udah, silakan lah diskusi, silakan Tat. Bapak ini kan narasumbernya bapak berbantuan sama manusia. Tidak kali cerita sumber apa dia Pak ya? Mulai. Minta bantuan sama manusia nggak apa-apa daripada menuhankan manusia, Bang. Oh, lanjutlah. Loh, bapak itu passwordnya Ustaz lo. Ustaz lo bapak tertinggi lo. Bapak di negara bapak lo. Apa sih? Loh, Apa Bang? jangan. Lo sekarang ini saya bicara sama yang punya room lo, bukan jangan bantu. Suaranya putus-putus. Tadi suaranya. saya nawarin Anda, Bang Johan, kau udah sering naik kan, udah sering diskusi sama saya. Nah saya tuh bawa narasumber Ustadz Wafi. Mau coba nggak kamu diskusi dengan Ustadz Wafi? Kalau kamu mau coba diskusi sama dia, saya diem gitu sebagai host. Oke? Sebagai hostnya aja dulu pertama. Ya udah, kalau kamu mau diskusinya sama saya, Tafadhol. kamu mau nanya apa?
Saya bertanya ini perbedaan Tuhan sama manusia. Nah, tadi rupanya nggak menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Baik, gini. Saya akan jawab perbedaan Tuhan dengan manusia. Tadi Ustadz Wafi menjelaskan yang namanya manusia itu dia tidak ada daya dan upaya kayak gitu. Mungkin bentar dulu. Kamu kan nanya, dengarkan dulu penjelasannya. Dengarkan dulu. Apa bedanya Tuhan dengan manusia? Kalau Tuhan kan ya hakikatnya itu dia maha kuasa. Maha kuasa. Sering saya jelaskan Tuhan itu memakai Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, jelas itu bukan Tuhan. Gitu Bang Johan. Ya. Jadi Tuhan itu dia tidak bisa kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia nggak bisa. Coba kalau kita lihat manusia, kadang-kadang tidur, kadang-kadang kentut, kadang-kadang dia kuat karena pemberian Tuhan. Contoh, kayak Yesus bisa menghidupkan orang mati. Tapi tidak selalu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Kadang Yesus juga tidur. Kadang Yesus ke WC. Kalau Tuhan bukan seperti itu gitu. Kalau Tuhan dia tidak bisa kadang-kadang kayak gitu. Mohon maaf, bukan tidak bisa. Tidak pantas dia menjadi kadang-kadang tidur. Tuhan tuh nggak pantas. Jadi itu salah satu perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Gak boleh yang namanya Tuhan tuh kadang-kadang, kecuali manusia kadang-kadang gitu. Maka dari itu janganlah kau salah sembah. Sembahlah Tuhan, bukan manusia yang kadang-kadang. Nah, itu penjelasannya. Pak Yusuf, Pak Yusuf, Bapak orang Ustaz kan, janganlah bilang kadang-kadang gitu sama. Kalau saya bilang kadang-kadang, masa disembah hari kencing lembu, sembah batu gitu, nggak boleh. Ya, itu kan namanya makhluk tuh batu. Kadang-kadang dia disembah tuh batu, kadang-kadang kagak. Contoh nih, waktu kita membaca Bible. Coba kita baca Bible. Nih saya kasih sama Anda. Bentar, ini sebuah dalil nih. Dalilnya kan? Nih, mari ya kita buka Bible ya, Bible Anda. Mari kita buka nih. Coba kita bahas dulu satu-satu. Kan gini, nih ya. Contoh ketika kita melihat nih ayat, nih. 3 lawan 1. Enggak, mereka enggak ngomong 1 lawan 1. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Nah, nih Yesus nih kadang-kadang Yesus nih jadi batu gitu loh. Jadi nggak bisa disebut Tuhan Yesus ini karena kadang-kadang dia batu yang kalian sembah, gitu Bang. Ini contohnya gitu. Habis itu tentang masalah kadang-kadang air kencing ya. Kita kan tidak ada menyembah air kencing. Baiklah ya, katanya Islam minum kencing unta kan kayak gitu. Ya, itu tuduhan dari kalian. Katanya Islam minum kencing unta. Bang, kira-kira kalau kita dengan ayat yang ini ya, nih dengan ayat yang ini. Bentar, saya kasih ayatnya Anda gitu biar Anda mau mikir ya. Nih. Masuk. Nih. Izin Pak Yusuf. Bentar dulu, saya belum selesai. Nih, Bang, coba kalau kita lihat nih dengan ayat yang ini, ya, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan nya dan meminum, nah tuh, pelanggaran kan gara-gara kau, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Kira-kira Bang Johan maunya minum air kencing sendiri campur nya atau mau minum kencing unta? Coba. Lebih parah Bang kalau kita mau minum kencing sendiri campur sendiri gitu. Kalau saya disorongin nih ya teman-teman semuanya, disorongin kencing unta dengan jus gitu, campur air pipis gitu ya. Saya lebih meminum kencing unta
daripada minum kencing sendiri campur tai sendiri gitu loh. Tuh, kalau saya jawaban jelas aja gitu. Saya akan mirroring sebelum apa? Sebelum kawan-kawan Kristen jauh gitu ngomongnya. Biar apa Anda tuh mau mikir, oh ternyata yang kutuduhkan kepada Islam tuh ternyata lebih parah ada di dalam kitabku. Gitu loh. Tuh, silakan kau ngomong, tanggapi tuh. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Mic-nya. Buka mic aja gak bisa ini loh. Mau diskusi. Aduh, mic-nya dibuka Bang Johan, mic-nya. Mic-nya gak bisa buka mic aja mau diskusi. Gimana ini? Ini ngomong dengan bahasa roh ini. Kita tidak bisa ngomong dengan bahasa roh dan kebenaran itu gak bisa. Ini namanya bahasa roh dan ketidakkedengaran ini namanya. Ada Bang Johan, Bang Johan, ya dibuka dulu mic-nya baru dibuka, Anda ngomong. Mic-nya dibuka, mic. Karena ada gambar mic tuh di HP-nya, itu dibuka mic-nya. Nah, Pak Ustadz, Bapak, kita diskusi. Turunkan dulu orang ini, mas satu lawan satu lah Pak, diskusi kita. Bang, ini room saya. Saya memakai narasumber. Kalau saya naikkan orang, maka yang lain diam. Kalau Anda ngomong dengan saya, ya, maka yang lain akan diam gitu. Nggak ada ngomong mereka dengan materi yang kita bahas. Gak gentleman kayak gitu Pak Ustadz. Masa orang Bapak Ustadz kayak gitu gak gentleman? Oh ya udah, kalau gitu Anda naik nanti waktu saya sendiri aja. Kau nggak bisa ngatur room saya gitu loh, ya. Nggak bisa kau atur room saya. ternyata penakut ternyata anak-anak Tuhan ini ya. Ya udah, saya turunkan dulu. Nanti tunggu saya sendiri. Kalian 10, nggak apa-apa. Kristennya 10, saya sendiri. Naik ke room saya sekali ya. Ustaz, gini Tat. Ini kan gara-gara Yesus adalah batu sama jus tadi. Ini malah kena pelanggaran room kita. Kita bisa lab ulang sebentar gitu ya. Beberapa detik ke depan saya akan lab kembali gitu. Saya rungkat dulu ya kawan-kawan karena pelanggaran. Jadi kita akan lab ulang, rungkat, habis itu langsung masuk kembali gitu ya. Siap. Boleh? Siap. Oke, Bunda Mila boleh kayak gitu ya? Siap. Kita ulang live streamingnya. Oke, kawan-kawan dari Kristen yang meminta naik ya, saya akan live streaming ulang. Dan ya kembali Anda naik di live saya yang akan datang. Bunda Mila naik kembali gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube ya, kita akan live ulang. Jangan kemana-mana di YouTube saya, Album Yusuf PI yang 130 orang ya. Terima kasih.